Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, teman-teman pemilih? Semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang PKPU nomor 15 tahun 2023, khususnya terkait dengan metode kampanye pemilu tahun 2024. Ada 9 metode kampanye pemilu yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai peserta pemilu. Di antaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, media sosial, iklan kampanye pemilu, kemudian debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, rapat umum, dan juga kegiatan lainnya. Nah, bagaimana dengan ketentuan daripada pelaksanaan metode kampanye tersebut? Ikuti terus video ini dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, Opan Hamzah Channel, dan juga channel KPU Provinsi Gorontalo. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan terkait dengan metode kampanye, mari kita sama-sama lihat dulu jadwal pelaksanaan kampanye pemilu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa kampanye pemilu ini mulai dilaksanakan tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Kampanye pemilu tersebut mulai dari kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, kemudian pemasangan alat peraga kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial. Untuk kegiatan rapat umum, kemudian iklan media cetak, media elektronik, dan juga kampanye melalui media daring, ini bisa dilaksanakan mulai 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024. Dan untuk masa tenang ini akan dimulai tanggal 11 Februari sampai dengan 13 Februari 2024. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jika terjadi pemilu presiden putaran kedua, maka pelaksanaan kampanye pemilu itu akan dilaksanakan 2 Juni 2024 dan 22 Juni 2024. Kemudian untuk masa tenangnya adalah 23 Juni sampai 25 Juni 2024. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan jadwalnya mulai tanggal 28 November 2023. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sama-sama metode kampanye pemilu dimulai dari pertemuan terbatas. Peserta pemilu itu dapat melaksanakan pertemuan terbatas namun ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama adalah pertemuan terbatas itu hanya bisa dilaksanakan di gedung tertutup atau ruangan tertutup dan juga bisa dilaksanakan melalui media daring. Yang beri jumlah peserta, kalau kegiatan kampanye di tingkat RI atau di tingkat nasional ini jumlah pesertanya 3.000 orang, kemudian di tingkat provinsi 2.000 orang, dan juga di tingkat kabupaten ada 1.000 orang. Jadi itu batasan terkait dengan pertemuan terbatas. Metode kedua adalah pertemuan tatap muka. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada pasal 31 PKPU nomor 15 tahun 2023 bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam gedung tertutup atau terbuka atau di luar ruangan. Nah, untuk kegiatan pertemuan tatap muka di luar ruangan ini bisa dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan ke pasar, kemudian kunjungan ke tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian manfaatkan kegiatan tersebut untuk bisa menyampaikan program atau visi misi daripada pasangan calon maupun partai politik. Nah, untuk pertemuan tatap muka Bapak Ibu sekalian, kapasitasnya adalah jumlah peserta itu tidak melebihi kapasitas daripada tempat duduk pada kegiatan tersebut. Jadi itu yang membedakan antara pertemuan terbatas dengan pertemuan tatap muka. Kalau pertemuan terbatas dibatasi jumlah orangnya, kalau di dalam pertemuan tatap muka itu dibatasi dengan kapasitas dari tempat duduk. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di metode pertemuan tatap muka dan juga pertemuan terbatas, petugas atau pelaksana kampanye ini menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan tingkatannya dan juga disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa lihat lagi pada pasal 33 terkait dengan penyebaran bahan kampanye. Bahan kampanye pemilu dapat berbentuk selebaran,
brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, PIN, alat tulis, dan atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu jenis-jenis daripada bahan kampanye yang bisa disebarluaskan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam bahan kampanye ini ada ketentuan ukuran, yakni untuk selebaran ukurannya 8,25 kali 25 cm. Kemudian brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 kali 29 cm. Kemudian untuk pamflet paling besar ukurannya 21 cm kali 29 cm. Untuk poster paling besar ukuran 40 kali 60 cm. Dan untuk stiker paling besar ukuran 10 cm kali 5 cm. Jadi itu ketentuan ukurannya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita bisa membedakan kalau alat peraga kampanye itu tidak ada ukurannya. Sementara untuk bahan kampanye itu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Karena kemarin banyak pertanyaan bagaimana dengan ukuran baliho? Apakah ada ketentuannya? Nah, di sini sudah jelas di dalam PKPU 15 namanya alat peraga kampanye tidak diatur ukuran, yang diatur hanya bahan kampanye pemilu. Selain itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bahan kampanye pemilu ini diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan bahan yang bisa didaur ulang, kemudian jika dikonversi dalam bentuk uang maka tidak boleh melebihi 100.000. Berikutnya adalah berdasarkan standar biaya masukan dan harga yang wajar berdasarkan wilayah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan alat peraga kampanye ini bisa dilihat juga pada pasal 34. Di mana diatur di sana bahwa alat peraga kampanye berupa reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Kemudian pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye itu dilaksanakan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemasangan alat peraga kampanye jika di tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan usaha atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk ketentuannya, dan nantinya kami dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota ini akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penentuan zona daripada pemasangan alat peraga kampanye. Setelah itu kami akan sosialisasikan dan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di mana wilayah-wilayah yang dilarang maupun wilayah yang bisa dijadikan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye pemilu. Kemudian terkait dengan alat peraga kampanye, Bapak Ibu sekalian bisa lihat melalui KPT nomor 1621. Di sana sudah dijelaskan bahwa ada beberapa alat peraga kampanye yang bisa dipasang atau bisa difasilitasi oleh KPU. Nah, terkait dengan KPT 1621 tersebut, Bapak Ibu sekalian bisa download melalui JDIH KPU Provinsi Gorontalo. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian metode pelaksanaan kampanye pemilu khususnya mengenai pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan juga alat peraga kampanye. Selanjutnya untuk kegiatan media sosial, kemudian debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, rapat umum, dan juga metode lainnya, ini saya akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika seandainya ada hal yang keliru dalam penyampaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani.